Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kantor Basarnas Padang kekurangan personil. Pasar kuliner Padang Panjang terbakar, hingga dana bantuan sosial tunai digelapkan oknum pekerja sosial masyarakat, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kantor Basarnas Padang melakukan kegiatan serah terima jabatan kasih operasi yang lama dengan yang baru di Kota Padang pada Kamis siang. Kasih operasi yang lama, Mahmud Afandi, dimutasikan ke kantor Basarnas Surabaya, sedangkan penggantinya diisi oleh Henry yang sebelumnya bertugas sebagai kasih operasi di kantor Basarnas Mentawai. Sementara itu, untuk posisi jabatan kasih operasi di kantor Basarnas Mentawai akan diisi oleh Dio Ulwi Finanda yang sebelumnya menjadi koordinator pos Basarnas di Kabupaten Pasaman. Abdul Malik, Kepala Kantor Basarnas Padang menjelaskan, Basarnas Padang masih kekurangan personil dalam menjalankan tugas-tugas di wilayah Sumatera Barat. Saat ini, Basarnas hanya memiliki 54 personil di bidang operasional dari jumlah total sebanyak 85 orang. Jumlah tersebut dinilai belum ideal yang seharusnya memiliki minimal 200 personil. SDM kita ini belum ada penambahan. Terakhir kita baru dapat 8 orang yaitu di tahun 2020. Sekarang ini sudah tahun 2023 akhir, kita juga belum ada dapat. Tentunya kekurangan SDM ini menjadi sesuatu yang hal yang penting seharusnya, tapi ke negara kita Indonesia saat ini untuk Basarnas saat ini kita belum dapat. Menurut warga dan pantauan di lapangan, meski kekurangan personil, Basarnas Padang tetap bekerja secara profesional, maksimal, dan optimal saat menjalankan tugas-tugas kemanusiaan membantu masyarakat. Alfi melaporkan dari Padang. Diduga hilang kendali, bus pariwisata yang datang dari arah Solo menuju Padang terlibat kecelakaan beruntun dengan 6 kendaraan lainnya di kawasan Panorama 2, Kecamatan Lubuk Kilangan, sekitar 20 km dari pusat Kota Padang. Akibatnya, sebuah mobil terpental ke arah lajur kiri Padang menuju Solo, yang akhirnya juga terlibat kecelakaan dengan 3 mobil lainnya. Sopir bus pariwisata dan kernetnya melarikan diri usai kecelakaan itu. Namun polisi telah mengantongi identitasnya. Kecelakaan juga terjadi di jalur lintas Padang Panjang Bukit Tinggi. Sebuah truk pengangkut material besi untuk perbaikan jembatan tiba-tiba oleng dan menimpa mobil pickup yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya mobil pickup ringsek tertimpa truk dan material besi yang dibawa. Proses evakuasi sopir pickup berjalan dramatis karena posisinya terjepit oleh atap mobilnya yang tertimpa besi-besi proyek. Petugas membutuhkan waktu 4 jam mengevakuasi Arianto, sopir pickup, agar selamat dari jepitan bodi depan mobilnya. Tujuh bangunan semi permanen yang juga digunakan sebagai tempat usaha ludes dilalap si jago merah. 13 unit mobil pemadam kebakaran dari berbagai daerah didatangkan ke lokasi.
api dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah karena tak banyak barang-barang korban yang bisa diselamatkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran itu. Nasib naas menimpa 2 pengendara sepeda motor asal Panti, Pasaman. Saat melintas di depan gudang logistik KPU Pasaman, tertimpa tumpukan kotak suara, hingga sepeda motor yang mereka kendarai terjatuh, dan helm yang mereka gunakan pecah. Kecelakaan itu disebabkan kelalaian saat menurunkan kotak suara dari truk ke gudang logistik. Terlebih tidak ada rambu pengaman di pinggir jalan ketika peristiwa itu terjadi. Rambu pengaman baru dipasang seadanya setelah peristiwanya terjadi. Ririn, korban berusia 12 tahun yang tenggelam di Pantai Sikabau, Kecamatan Kotobalingka, Pasaman Barat, ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan mengambang di Pantai Sikabau dengan radius 1 km ke arah utara dari lokasi diduga korban tenggelam. Sebelumnya, korban bersama teman-temannya satu sekolah mandi-mandi di Pantai Sikabau. Namun naas, korban diduga terseret ombak dan tenggelam. Puluhan warga Batangarau, Kecamatan Padang Selatan, mendatangi kantor lurah setempat untuk melaporkan bahwa mereka tidak menerima bantuan sosial tunai, padahal tercatat sebagai peserta penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH. Hal itu mereka ketahui pada hari pencairan terakhir. Nama mereka tidak masuk dalam daftar penerima. Setelah ditanyakan ke kantor pos, ternyata sudah diambil oleh seorang oknum pekerja sosial masyarakat atau PSM. Terkait dugaan penyelewengan dana bansos tunai itu, pihak Kelurahan Batangarau membentuk tim untuk menindaklanjuti dugaan penyelewengan itu. Berdasarkan data di kantor lurah Batangarau, korban yang baru melapor berjumlah 20 orang dengan nominal yang diselewengkan mulai dari Rp600.000 hingga Rp1.800.000. ...237 atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil ke-11 di Provinsi Riau dilepas oleh Sekda Provinsi Sumbar Rabu malam di Auditorium Gubernuran. Atlet yang diberangkatkan untuk bertanding merupakan atlet terbaik yang telah diseleksi secara ketat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sekda Provinsi Sumbar mengatakan, para atlet yang akan berlaga di Porwil di Riau agar bisa memberikan hasil yang gemilang dan mengharumkan nama Sumbar di tingkat nasional. Meskipun dana yang diberikan tidak terlalu besar, pemerintah provinsi optimistis atlet yang akan berlaga dapat mengharumkan nama Sumbar di kancah olahraga tingkat wilayah. Porwil ke-11 Riau 2023 ini memberikan prestasi yang terbaiknya yang akan membanggakan seluruh masyarakat Sumatera. Pada ajang Porwil ke-11 ini, atlet asal Sumbar akan bertanding pada 10 cabang olahraga yang lokasi pertandingannya tersebar di 3 lokasi.
yakni di Pekanbaru, Rumbai, dan Kabupaten Kampar. Susah payah selama ini berlatih dalam situasi yang memang kita tahu Sumatera Barat bukanlah daerah yang punya anggaran besar, dan itu bukan karena faktor pemerintahnya, tetapi memang wilayah kita ini berada satu-satunya di pantai barat Sumatera, sehingga secara ekonomis memang agak berat. Total hampir 300 orang anggota kontingen asal Sumbar yang diberangkatkan mengikuti perhelatan olahraga wilayah ke-11 di Riau. Selain atlet yang akan bertanding, juga pelatih dan pengurus KONI. Robiha melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.